Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dedi Mulyadi. Di sini saya akan membahas tentang organisasi pembelajar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tampilan selanjutnya. Kita akan membahas organisasi pembelajar yang diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah organisasi kepemimpinan dan personalia yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Didin Wahidin MPD dan Ibu Dr. Oke Rosmaladewi MMPD pada Sekolah Pascasarjana Uninus Bandung. Adapun latar belakang masalah, pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan cepat seiring dengan berjalannya waktu yang mengharuskan setiap orang untuk terus belajar jika tidak ingin ketinggalan atau bahkan tergilas oleh perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara individu maupun kelompok ataupun organisasi. Organisasi pada dasarnya hampir mirip dengan makhluk hidup, di mana keberlangsungan hidupnya sangatlah ditentukan oleh bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, lingkungan strategik organisasi. Dalam lingkungan strategik organisasi, berbagai dimensi diantaranya sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, perundangan, isu globalisasi, dan yang lainnya sangatlah cepat berubah. Hal ini menuntut organisasi memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat pula terhadap perubahan-perubahan jika tidak ingin mengalami penurunan kinerja atau mengalami kepunahan. Sebuah organisasi atau lembaga akan memiliki arah, sasaran, target, dan tujuan yang lebih jelas dengan adanya budaya organisasi. Hal ini di dalam budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, iklim organisasi. Dalam hal ini, sekolah misalnya adanya keadaan psikologi atau emosional dari keseluruhan harapan, pendapat, dan pengalaman yang dirasakan oleh guru berkenaan dengan keseluruhan situasi kerjanya dalam melaksanakan tugas yang meliputi kerjasama, gairah kerja, keterbukaan dalam berkomunikasi, toleransi keakraban, ketertiban atau disiplin, serta gaya kepemimpinan organisasi. Untuk mampu bersaing dan bertahan menghadapi perkembangan, iklim organisasi perlu dalam perubahan yang diakibatkan. Maka sebuah organisasi harus terus menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dengan salah satu cara yaitu mengembangkan budaya belajar dan menjadi organisasi pembelajar. Adapun pembahasan yang akan dibahas, pertama tentang organisasi pembelajar. Yang kedua tentang karakteristik organisasi pembelajar. Yang ketiga tentang hambatan dari organisasi pembelajar. Dan yang keempat,
manfaat dari organisasi pembelajar. Kelima, peran pemimpin dalam membangun organisasi pembelajar. Pertama, organisasi pembelajar. Ada beberapa para ahli yang menyatakan tentang organisasi pembelajar. Pertama, menurut Santoso tahun 2003, bahwa organisasi pembelajar diartikan sebagai proses berkelanjutan di mana dalam suatu organisasi menyediakan kelancaran pembelajaran dan pengembangan individu untuk semua personel pegawai dengan prinsip transformasi secara terus-menerus tetap terjaga atau lebih singkatnya dinyatakan sebagai pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun menurut Pak ahli yang lain di sini, learning organization atau organisasi pembelajar merupakan salah satu ciri organisasi pada abad 21, karena organisasi yang demikian mampu menjawab tantangan yang dihadapi sekaligus menjamin terciptanya kehidupan dan kelangsungan organisasi, di mana organisasi yang memiliki keunggulan di masa depan akan menjadi organisasi yang senantiasa menumbuhkan komitmen dan kapasitas belajar anggotanya pada semua tingkat organisasi. Itu menurut Wahyudin tahun 2014. Adapun menurut Watkins dan Parsik tahun 1992, di sini bahwa organisasi pembelajar ditandai dengan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses yang dilakukan secara kolaboratif dan perubahan yang dapat dihitung secara kolektif terhadap nilai-nilai dan prinsip bersama. Adapun menurut para ahli yang lain di sini ada menurut Pedler, Burgon, dan Boydell seperti dikutip dalam oleh Will tahun 2009, bahwa organisasi pembelajar itu suatu organisasi yang memberi kemudahan seluruh anggotanya untuk belajar dan mengubah bentuk organisasi secara terus-menerus guna memperoleh presentasi dan daya saing yang unggul. Peter Senge tahun 1990 mengidentifikasikan konvergen untuk berinovasi dalam organisasi pembelajar, antara lain sistem berpikir, penguasaan pribadi, model mental, penjabaran visi, dan tim belajar. Yang pertama, sistem berpikir, system thinking. Suatu pandangan cemerlang Peter Senge adalah cara di mana ia menempatkan teori sistem untuk bekerja. Berpikir sistematis adalah landasan konseptual dari pendekatannya. Ini merupakan disiplin yang mengintegrasikan orang lain, menggabungkan mereka menjadi suatu tubuh yang koheren antara teori dan praktek. Kemampuan sistem teori untuk memahami dan mengatasi keseluruhan dan untuk memeriksa keterkaitan antara bagian-bagian yang menyediakan baik insentif dan sarana untuk mengintegrasikan disiplin ilmu. Peter Senge berpendapat bahwa salah satu masalah utama yang banyak ditulis dan dilakukan atas nama manajemen adalah bahwa kerangka kerja yang agak sederhana diterapkan untuk sebuah sistem yang kompleks. Orang cenderung untuk berfokus pada bagian parsial daripada melihat keseluruhan, dan gagal untuk melihat organisasi sebagai proses dinamis. Dengan demikian, argumen tidak berjalan. Apresiasi yang lebih baik
dari sistem akan tidak mengarah pada tindakan yang lebih tingkat. Peterseng di sini mendukung penggunaan sistem peta diagram yang menunjukkan elemen kunci dari sistem dan bagaimana mereka terhubung. Orang perlu melihat masalah sistem dan dibutuhkan kerja untuk memperoleh blok bangunan dasar dari teori sistem dan menerapkannya pada organisasi. Kedua, penguasaan pribadi, personal mastery. Organisasi pembelajar hanya terjadi melalui individu yang belajar. Pembelajaran individu tidak menjamin pembelajaran organisasi, tapi tanpa itu tidak terjadi pembelajaran organisasi. Penguasaan pribadi adalah disiplin terus memperjelas dan memperdalam visi pribadi kita, memfokuskan energi kita, mengembangkan kesabaran, dan melihat realitas objektif. Melalui kompetensi dan keterampilan, meskipun melibatkan mereka, melampaui pembukaan rohani, meskipun melibatkan pertumbuhan rohani. Penguasaan dipandang sebagai jenis khusus dari kemahiran. Ini bukan tentang dominasi, melainkan sebuah keterpanggilan. Visi adalah panggilan, bukan hanya sekedar ide yang baik. Yang ketiga, model mental. Ide asumsi yang tertanam generalisasi atau bahkan gambar yang mempengaruhi bagaimana kita memahami dunia dan bagaimana kita mengambil tindakan. Di sini, kemampuan untuk melakukan learning pool di mana orang mengungkapkan pemikiran mereka sendiri secara efektif dan membuat berpikir terbuka terhadap pengaruh orang lain. Jika organisasi untuk mengembangkan kapasitas untuk bekerja dengan model mental, maka akan diperlukan bagi orang untuk belajar keterampilan baru dan mengembangkan orientasi baru. Dan untuk mereka menjadi perubahan institusional yang mendorong perubahan tersebut. Mental model yang sudah berdiri kuat menggagalkan perubahan yang dapat berasal dari sistem pemikiran. Yang keempat, penjabaran visi. Jika ada suatu ide tentang kepemimpinan mengilhami organisasi, tentunya itu adalah tentang gambaran masa depan yang dapat kita buat. Visi itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan iman dan untuk mendorong eksperimentasi dan inovasi. Saya berpendapat bahwa dapat menumbuhkan kekuatan jangka panjang yang merupakan dasar dari disiplin kelima. Praktek visi bersama melibatkan keterampilan menggali bersama gambar masa depan, bahwa komitmen adalah motif dasar manusia, bukan hanya kepatuhan seorang. Jadi, di mana organisasi dapat melampaui cara berpikir linear dan memahami sistem pemikiran yang luas, maka ada kemungkinan membawa visi ke sebuah hasil. Yang kelima, tim belajar. Pembelajaran di sini dapat dianggap sebagai proses menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas tim untuk menciptakan hasil yang anggotanya sungguh-sungguh menginginkannya. Ini didasarkan pada penguasaan pribadi dan visi bersama. Tetapi ini tidak cukup. Orang harus mampu untuk bertindak bersama-sama. Ketika tim belajar bersama,
Mr. Seng menunjukkan tidak hanya ada hasil yang baik bagi organisasi, anggota akan tumbuh lebih cepat dari yang bisa saja terjadi sebaliknya. Jadi, disiplin belajar tim dimulai dengan dialog. Kapasitas anggota tim untuk menangguhkan asumsi dan masuk ke dalam suatu kesatuan berpikir bersama. Seng berpendapat ada kemungkinan untuk menciptakan bahasa yang lebih cocok untuk menangani kompleksitas dan berfokus mendalam pada masalah struktural, bukannya dialihkan oleh pertanyaan dari gaya kepribadian dan kepemimpinan. Yang kedua, tentang karakteristik organisasi pembelajar. Suatu organisasi dikatakan menjadi organisasi pembelajar apabila organisasi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, perkembangan dan belajar seseorang selalu dikaitkan dengan perkembangan dan belajar organisasi secara khusus dan struktur. Yang kedua, berfokus pada kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, semua anggota organisasi merupakan bagian dari proses belajar dan bekerja. Yang keempat, mengedepankan jaringan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam belajar dan menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, berpikir bahwa sistem adalah hal yang sangat fundamental. Yang keenam, memiliki visi yang jelas tentang kemana arah dan di mana posisi saat ini. Dan yang ketujuh, melakukan transformasi secara berkesinambungan. Itu menurut Morris tahun 1994. Adapun menurut Marquardt dalam Sitepu tahun 2010 mengidentifikasi ciri organisasi belajar lebih lengkap daripada yang dikemukakan Morris, yakni pertama, belajar dilakukan melalui sistem organisasi secara keseluruhan dan organisasi seakan-akan mempunyai satu otak. Dua, semua anggota organisasi menyadari bahwa pentingnya organisasi belajar secara terus-menerus untuk keberhasilan organisasi pada waktu sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus serta dilakukan berbarengan dengan kegiatan bekerja. Yang keempat, berfokus pada kreativitas dan generative learning. Yang kelima, menganggap berpikir sistem adalah sangat penting. Yang keenam, dapat memperoleh akses ke sumber informasi dan data yang diperlukan pada sebuah keberhasilan organisasi. Yang ketujuh, iklim organisasi mendorong memberikan imbalan dan mempercepat masing-masing individu dan kelompok untuk belajar. Yang kedelapan, orang saling berhubungan dalam suatu jaringan yang inovatif sebagai suatu komunitas di dalam dan di luar organisasi. Yang kesembilan, perubahan disambut dengan baik dan bahkan kegagalan dianggap sebagai kesempatan belajar. Yang kesepuluh, mudah bergerak, cepat dan fleksibel. Yang ke-11, setiap orang terdorong untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus. Yang ke-12, kegiatan didasarkan pada aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Yang ketiga, hambatan dari organisasi pembelajar. Menurut Mariani dan Hapsari tahun 2010, hambatan bisa terjadi pada dua sisi, yaitu hambatan pada individu dan hambatan pada organisasi itu sendiri.
Hambatan dari individu. Pertama, pengetahuan memiliki kekuatan. Pengetahuan memiliki kekuatan tersendiri dengan memberikan pengetahuan pada orang lain untuk menjadi pembelajaran. Terkadang tidak memberikan manfaat karena merasa terancam apabila orang lain berkompetisi dengan kita. Yang kedua, tidak sesuai. Setiap orang memiliki jalannya dalam pembelajaran. Apabila bukan jalannya untuk melakukan pembelajaran, maka mereka tidak bersedia melakukan pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di antara individu untuk pentingnya belajar. Terkadang karyawan tidak menyadari manfaat dari proses pembelajaran karena mereka berpikir itu tidak memberikan manfaat dan membuang waktu dan energi mereka. Kebanyakan organisasi mungkin tidak merasa perlu untuk memfasilitasi karyawannya untuk belajar. Karena itu akan menyebabkan waktu karyawan berkurang untuk mengerjakan pekerjaan dan mengurangi produktivitas. Adapun hambatan dari organisasi. Pertama, kurangnya dukungan dari manajemen. Proses pembelajaran harus didukung dari organisasi itu sendiri, khususnya dari level manajemen. Yang kedua, organisasi tidak mendukung proses pembelajaran. Beberapa organisasi terlalu kaku untuk memfasilitasi pembelajaran pada karyawannya dan menganggap pembelajaran tidak terlalu penting. Yang keempat, manfaat dari organisasi pembelajar. Dengan menjadi organisasi pembelajar, terdapat beberapa keuntungan atau manfaat dari organisasi pembelajar. Pertama, manfaat bagi individu. Yang kedua, manfaat bagi organisasi. Adapun manfaat bagi individu, pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang kedua, pertumbuhan berkelanjutan. Yang ketiga, kesiapan pengembangan. Yang keempat, karyawan yang kompeten. Yang kelima, mencapai sasaran atau target. Adapun manfaat bagi organisasi. Pertama, kepuasan kerja. Kedua, lingkungan dinamis dan proaktif. Yang ketiga, partisipasi lebih besar. Dan yang keempat, pembaharuan organisasi dan kesiapan. Yang kelima, tentang peran pemimpin dalam membangun organisasi. Menurut Seng, tahun 1990, seorang pemimpin memiliki peran atau fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai guru. Tanggung jawab pemimpin adalah menjadi narasumber, instruktur, sekaligus sebagai penasihat bagi anggota-anggota organisasinya. Ia berkewajiban melatih, memberikan informasi, pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Yang kedua, sebagai desainer. Dengan teknologi, struktur lingkungan baru, dan sumber-sumber organisasi, seorang pemimpin harus menjadi arsitek yang dapat menyesuaikan elemen-elemen organisasi ke dalam sistem untuk kemajuan. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi kembali organisasi, membentuk kembali jaringan dan tim, dan menemukan kembali metode baru untuk memilih, melatih, dan memberi hadiah sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam lingkungan global. Yang ketiga, sebagai pelayan. Seorang pemimpin tidak hanya dilayani, tetapi juga harus dapat melayani bawahannya, memfasilitasi mereka agar dapat berkembang ke arah kemajuan organisasi. Pada sisi lain, pemimpin dalam learning organization perlu memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
pemimpin harus memberi kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kreativitasnya, belajar memimpin dirinya sendiri sebagai bagian dari kaderisasi kepemimpinan organisasi. Kesimpulan, organisasi pembelajar merupakan ciri organisasi yang sangat diperlukan pada abad 21 ini dan sangat sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk pembelajar yang memiliki keinginan secara terus-menerus menunjukkan eksistensi diri dan mengemban tugas. Dalam organisasi pembelajar, semua pengetahuan memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, sehingga harus dijadikan ujung tombak organisasi. Dengan demikian, setiap individu yang terdapat dalam suatu organisasi wajib dan diwajibkan untuk selalu mengupgrade pengetahuan dan mengembangkan potensi diri untuk selanjutnya digunakan kembali untuk kepentingan organisasi. Adanya proses persiapan kepemimpinan untuk generasi berikutnya merupakan salah satu ciri dari organisasi pembelajar, di mana seorang pemimpin tidak memposisikan diri menjadi pemimpin yang kekal atau selamanya, namun melalui sistem kepemimpinannya yang transformatif, seorang pemimpin akan mempersiapkan generasi berikutnya untuk mau dan mampu mengemban tugas sebagai pemimpin berikutnya demi keberlangsungan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.